Angel, hadir Ibu. Christine, Lesia, Ignatius, hadir Ibu. Ariela, hadir Ibu. Marion, hadir Ibu. Evelyn, hadir Ibu. Novali, hadir Ibu. Griselia, hadir Ibu. Vira, hadir Ibu. Silvana, hadir Ibu. Wilsi, hadir Ibu. Daud, hadir Ibu. Axel, hadir Ibu. Sarah, hadir Ibu. Aurora, hadir Ibu. Tamariska, hadir Ibu. Vali, hadir Ibu. Marcel, hadir Ibu. Jenny, hadir Ibu. Ya, semuanya hadir ya. Hadir Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking. Mau ice breaking? Mau. Kita ice breaking supaya kita lebih tambah semangat. Ya, ice breaking kita yaitu tentang senam otaka-otaki atau senam otak kanan dan otak kiri. Oke, sudah tahu? Oke, tangan kanan di mana? Tangan kiri di bawah. Nyanyi sama-sama. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota dan seterusnya. Oke? 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Lebih cepat. Naik derma istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusil yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukti tati, tukti tati, tukti tati tu. Tukti tati, tukti tak suara sepatu kuda. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat kesepakatan kelas atau dikenal dengan aturan kelas. Hari ini tanggal berapa? 1 Februari. Kesepakatan kelas. Kira-kira siapa bisa bilang? Kesepakatan atau aturan yang pertama? Oke, Christine. Menjaga kebersihan kelas. Artinya kalau kita mau belajar atau sebelum belajar kelas harus bersih
kan? Ya, saya tulis kebersihan kelas. Oke, yang kedua. Ya, Masuk kelas tepat waktu. masuk kelas tepat waktu, tidak boleh terlambat ya. Ya, tidak boleh terlambat. Tiga sampai sini. Kira. Ya, harus mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Ada lagi? Sebelah sini. Atau lebih tepatnya tidak boleh mengganggu teman yang lain yang sementara belajar. Oke, tidak boleh ribut. Ada lagi? Angel? Oke. Mengangkat tangan ketika ya, cukup ya? Atau mau tambah? Ya, Wilson mau tambah? Oke, tidak boleh makan dan minum saat proses pembelajaran. Ya, cukup. 6 cukup? Cukup Ibu. Oke, kesepakatan ini kalian yang buat atau kita buat bersama-sama. Untuk kesepakatan atau aturan itu dibuat untuk dijalankan atau dilakukan. Nah, apabila terjadi pelanggaran atau kalian melanggar kesepakatan yang sudah kalian buat, artinya harus ada konsekuensi yang diterima. Yang pertama, pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, catat di buku harian, atau waktu istirahat kalian dipotong atau dikurangi. Dan yang berikut, pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius. Sepakat? Sepakat. Oke, deal. Sepakat ya? Nah, kita memulai materi kita di hari ini. Suka makan es krim? Suka. Enak tidak? Enak. Ketika kamu mendiamkan es krim apabila contoh nih, kalian pulang sekolah kondisinya panas, kalian beli es krim, tetapi kalian tidak langsung memakannya, kalian menyimpannya, membawa pulang sampai ke rumah. Pada saat membeli es krim itu es krimnya punya kondisinya bagaimana? Membeku atau lagi keras-kerasnya atau membeku. Ya. Nah, ketika kamu mendiamkan es krim dari tempat kalian beli es krim sampai kalian pulang di rumah, apa yang terjadi? Es krim meleleh, es krim mencair. Itu ya? Ya, betul. Es krim akan berubah seperti pada gambar ini. Dia meleleh atau dia mencair. Kenapa bisa demikian? Bayangkan kamu memegang es batu di tanganmu. Ini nih, itu dulu punya es batu ternyata. Es batu atau batu es. Google kasih yang di belakang lah. Axel.
pegang. Lalu baca di sana. Satu orang baca. Mau yang baca buat Axel. Bayangkan Lakukan. Sekarang dia sudah lakukan nih. Memegang es batu di tanganmu. Lanjut. Bayangkan kamu memegang es batu di tanganmu. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Awalnya terasa dingin ya? Iya. Oke, lanjut Marion. Cepat bisa. Setelah beberapa saat, es batu tersebut mencair dan hanya menyisakan air. Di tanganku, menurut kalian, apa yang terjadi pada es batu tersebut? Air ya? Menurut kalian apa yang terjadi pada es batu tersebut di tangan Axel? Mencair. Kenapa bisa mencair? Betul? Masa? Yakin ada suhu panas di tangannya Axel? Ya, jawabannya kalian simpan dulu. Perhatikan video berikut ini. Sebentar. Perhatikan video, lalu jawab. Oke, video pertama selesai. Lanjut video kedua. Yang tadi ya, yang ibu guru masuk bawa lilin. Ya, ibu. Oke, yang ketiga video. Nah, pertanyaannya, mengapa? Mengapa dan apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Siapa tahu jawabannya? Mengapa dan apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Kak Mariska. Es batu itu mencair karena energi panas dan lingkungan panas yang meningkatkan energi molekul es sehingga ikatan antara molekul melemas menyebabkan perubahan daripada terjadi. Oke, menurut Kak Mariska karena energi panas yang di es batu mencair ya. Betul? Betul. Axel tadi tangan panas atau dingin? Sebelum taruh es tangannya panas. Ketika taruh es tangannya terasa lama kelamaan esnya tetap atau bagaimana? Mencair. Kenapa bisa mencair? Ya betul. Karena ada suhu panas tubuh dari si Axel dan apabila itu kita lakukan berarti panas tubuh kita itu bisa melelehkan atau bisa mencairkan es batu. Oke? Nah, dari penjelasan yang sudah ibu guru buat atau bilang dan kalian sudah menonton 3 video ini, siapa bisa bilang materi kita hari ini tentang perubahan wujud zat. Oke, materi kita hari ini betul yaitu tentang perubahan zat. Tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama, Ariela baca. Peserta didik dapat memahami konsep perubahan wujud zat padat cair dan gas. Oke, Serap baca nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana energi panas dan
tentang fenomena perubahan wujud zat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan harusnya kita bisa memahaminya setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana energi panas mempengaruhi perubahan wujud zat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud zat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghubungkan fenomena perubahan wujud zat dengan kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, pengertian zat. Yang kedua, wujud zat dan sifatnya. Dan yang ketiga, perubahan wujud zat. Oke. Saya mau mengukur kemampuan awal kalian. Kalian tahu tidak tentang apa itu perubahan wujud zat? Jadi, di sini tes awal kalian. Tes awal kalian supaya saya bisa tahu kalian punya pemahaman awal tentang perubahan wujud zat. Di sini ada kartu wujud zat. Nantinya saya bagi ke masing-masing anak atau masing-masing kalian. Kemudian kalian melingkar. Gambar yang ada pada kartu ini dia sesuai tidak? Padat, kategori padat, cair, dan gas. Paham? Ya, jangan kerja sama, kerja satu-satu. Tidak boleh kerja sama. Tas ditaruh dulu di bawah atau di samping. Lalu tas di samping atau di bawah. Ya, tidak mengapa. Ini kan saya. Jangan lupa tulis nama kalian. Waktunya kalian kira-kira mau membutuhkan berapa lama? 2 menit. 2 menit. Oke, kita sepakat 2 menit. Jangan kerja sama. Sudah? Lebih cepat lebih baik. Mari, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, sebentar. Sudah? Bagus. Oke, kalian luar biasa. Tidak sampai 2 menit sudah selesai. Sudah? Oke. Keren. Luar biasa. Sudah semua ya? Oke. Nanti Bu Guru periksa. Kita lanjut. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Saya ulang. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Nah, ada 3 wujud zat. Seperti pada video yang tadi kalian sudah tonton, 3 wujud zat yaitu padat, cair, dan juga gas. Zat padat adalah Benda yang volume dan bentuknya selalu tetap. benda dan yang volume dan bentuknya selalu tetap. Cair. Zat cair adalah benda yang volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan padat. Gas. Gas adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah
Zat gas yaitu benda yang volume dan bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya juga. Contoh zat padat itu seperti apa? Siapa tahu angkat tangan. Ingat konsekuensi kita nomor berapa tuh? Nomor 5, mengangkat tangan ketika ingin menjawab. Tadi saya bertanya, ibu guru tanya contoh zat padat. Siapa bisa jawab? Ya, Sivana yang angkat tangan duluan. Buku. Ya, terima kasih, betul. Pensil. Meja dan kursi. Ya, itu contoh-contoh zat padat. Zat cair, contoh zat cair. Ya, Aurora. Jus. Aurora ambil yang mewah. Jus. Oke, siapa lagi? Mira. Teh. Siapa lagi? Angel. Air. Jus, teh, air. Es teh? Ya, es teh orang Ambon bilang teh gula es. Iya ya. Teh gula es atau es teh. Contoh ini sebentar. Yang pada tadi dia punya benda yang volume dan bentuknya selalu tetap. Dia tetap tidak bisa berubah. Kalau zat cair berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi misalnya kita ambil air 1 gelas nih. Tanpa ada yang tumpah, kita pindahkan air 1 gelas itu ke piring. Tadi air di dalam wadah gelas bentuknya seperti gelas. Ketika kita pindahkan tanpa ada air yang tumpah ke dalam piring, kita pindahkan tuang ke dalam piring. Maka air tersebut masih berbentuk gelas tidak? Bentuknya piring. Ya, betul. Itu yang dimaksud dengan bentuknya berubah sesuai wadah. Yang berikut gas. Siapa bisa bilang gas? Ya, balon. Balon gas atau balon karet yang kita tiup. Dia akan terbentuk sesuai dengan bentuk dari wadah tersebut. Oke? Lanjut, sifat-sifat wujud zat. Ada zat padat, cair, dan gas. Zat sifatnya itu ada bentuk dan juga ada volume. Untuk zat padat, dia punya sifatnya bentuk padat itu tetap, bentuk cairnya itu berubah sesuai wadah, dan untuk bentuk gas dia berubah juga sesuai wadah sama dengan yang cair. Kalau untuk sifat menyangkut volume, untuk zat padat volumenya tetap, untuk zat cair volumenya juga tetap, dan untuk zat gas volumenya berubah sesuai wadah. Ibu guru terlalu cepat atau bisa diikuti? Bisa. Kalau ibu guru terlalu cepat, bilang supaya ibu guru memperlambat. Oke. Nah, ini yang pertanyaan yang tadi pertama, tapi kita belum menjawabnya dengan sempurna. Perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena ada pengaruh kalor. Kalor atau panas. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain, atau dari tubuh manusia juga boleh ke benda yang lain, karena tubuh manusia juga memiliki kalor atau energi panas. Nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua menguap, yang ketiga menyublim, yang keempat membeku, yang kelima mengembun, dan yang keenam mengkristal. Ada yang bisa jelaskan? Ya, Christine mau jelaskan yang mana? Yang mencair. Oke, silakan Christine. Suara kuat, mana? Menurut Christine, mencair ini perubahan wujud padat ke cair. Betul atau tidak? Betul tidak? Betul ya. Nanti kalau kita lihat. Ada lagi? Angel? Yang mana? Menyublim ini ya. Silakan. Ya, menurut Angel menyublim ini perubahan wujudnya dari padat
Ya, menurut siapa membeku ini dari padat ke cair? Kak Mariska atau Feli? Oh, sama membeku juga. Saat cair, menurut Kak Mariska membeku ini dari cair ke padat. Ya, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mari kita lihat sama-sama jawaban kalian benar atau tidak. Mencair, tadi sampai mencair, Christine. Mencair, proses mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Contohnya seperti tadi Christine jawab benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan buat Christine. Lanjut. Membeku, siapa tadi membeku? Kak Mariska dan Siva. Membeku yaitu perubahan wujud benda dari cair ke padat akibat benda melepaskan kalor. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer. Tadi siapa pun jawaban yang betul dari mereka berdua? Mariska. Tepuk tangan buat Kak Mariska. Yang ketiga, menguap. Ada tidak yang menguap tadi? Tidak ada. Oke. Menguap adalah atau menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Contohnya air yang dimasak. Video tadi yang pertama tuh ya? Oke, yang ada panci lalu airnya lagi mendidih. Itu menguap. Yang berikut mengembun. Ada? Tidak ada. Oke, mengembun yaitu perubahan wujud benda dari gas ke cair akibat benda melepaskan kalor. Contohnya uap dari air pada gelas lama-lama akan berubah menjadi titik-titik air di dinding gelas. Kalau kalian ambil gelas, lalu kalian mengembuskan napas ke dalam atau meniup ke dalam gelas itu, lama-lama gelasnya itu dia agak keruh atau dia sedikit ada perubahan warna. Lama kelamaan akan berbentuk butiran-butiran air. Ya, betul. Menyublim tadi Angel ya. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas akibat benda menerima kalor. Contoh kapur barus akan habis ketika diletakkan di tempat terbuka. Apa nih kapur barus? Iya. Orang Ambon kenal dengan nama kanvir. Ya, betul. Jawabannya betul atau salah tadi? Betul. Ya, tepuk tangan buat Angel. Yang berikut mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya proses pembuatan garam, pembuatan gula. Itu contoh-contoh dari mengkristal. Oke, Bu. Nah, ini dia skema perubahan wujud zat. Wujud zat dapat berubah ketika menerima kalor atau melepaskan kalor. Saya lewat karena itu nanti menjadi pekerjaan kalian. Saatnya bereksperimen. Oke, perwakilan masing-masing perwakilan kelompok. Oh ya, saya lupa, saya belum bagi kelompok ya. Kelompok satu inilah 4 orang ini. Nanti gabung aja saja. Kelompok 2 ini ya gabung meja satu, kalian balik ke sana. Pakai satu meja saja. Kelompok 3 mana? Ini ya, oke, gabung saja. Gabung meja. Kelompok 4 ini ya, bagus. Balik ke sana saja. Lalu ya, Sela masuk ke sini, ini masuk ke sini. Aurora kelompok 1 ke ini. Oke. Tentukan ketua dan sekretaris kelompok. Hello. Hai. Hello. Hello, hai. Masih konsentrasi.
ambil belum? Sudah ambil belum? Ya. Kelompok mana yang belum ambil lilin? Belum. Sudah? Taruh LKPD. LKPD-nya taruh dan baca. Kelompok ini. Oke, semua sudah siap untuk lakukan percobaan ini? Sudah, Ibu. Percobaannya kelompok buah, kelompok keempat. Ingat konsekuensi, ingat kesepakatan kelas. Dengarkan saya bilang, eksperimen ini atau percobaan ini kalian dimulai selama 30 menit dari sekarang. Ya, jalan 30 menit. Jalan saja nanti waktunya. 30 menit siap atau tidak tetap kumpul. Matikan kipas anginnya. Itu jauh. Ya, bagaimana? Oh iya betul, pintar. Kelompok dua bagus. Karena mengingat termometer kita terbatas, ini yang namanya termometer. Perhatikan sini. Ini yang namanya termometer. Karena termometer kita terbatas, maka dari kelompok satu yang pakai duluan. Sudah? Cara pakainya, misalnya ini nih. Saya punya salah satu yang masih kosong. Contoh, taruh seperti ini. Jangan tangan atau jari-jari kena di batang termometer, tidak boleh. Kalian masukkan seperti ini. Lalu baca skala termometer. Ya, nanti rasanya akan naik dan kalian baca termometer. Ingat seperti ini ya. Ya, betul. Termometer ini termometer air raksa. Yang warna merah ini air raksa di dalamnya. Dia akan naik atau turun apabila dipengaruhi oleh suhu. Paham? Oke, kelompok satu pakai duluan. Atau kelompok mana yang sudah mau kumpul awal? Ya, silakan kelompok dua. Ya, Ibu, hati-hati. Itu termometer bisa satu-satunya. Ini
kita kehabisan spiritus, maka kita pakai lilin saya untuk ini. Kalau lilinnya di sini alas. Oh ya, itu sudah. Ingat, biasa kepakaian kita ya.
Yang itu dari subuh dari SD. Ya bagus. Inisiatifnya bagus.
Semuanya.
Mario, sekali lagi kamu tidak ada frekuensi. Ya, bersihkan meja sampai di
terkait energi dan perubahan mujizat, yaitu kesamaan terjadi yaitu sama-sama dari yang kalau dan mengikuti kalau. Mungkin itu hasil presentasi kami. Mungkin ada untuk saran dari kelompok 2. Kelompok 2 dikasih kesempatan bertanya. Kelompok 3, kelompok 4. Soalan buat ada Christine. Berdiri. Apakah kalian bisa menyimpulkan Ya, menurut Christine, apakah kalian bisa menyimpulkan hasil eksperimen kalian? Sudah buat? Ya, ada Christine. Tentu perubahan besar jadi karena adanya perbedaan energi panas dan mempengaruhi pergerakan tersebut dan menyebabkan dan suatu wujud ke wujud lainnya seperti dari bangkit dan Ya, seperti itu. Tidak ada. Di sini saja. demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kembali. Kelompok 2, silakan. Perhatikan, kelompok 2 presentasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami dengan berdua untuk presentasikan sejarah kami. Tapi sebelum itu perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Alfredo Montau. Nama saya Kusuma. Saya Saya Natalia Nesisiri. Saya Aurora kalian. Kalau teman sudah siap, saya silakan. Soal nomor 1. Apa yang menyebabkan suatu mencair? Jelaskan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Berdasarkan perubahan yang terjadi dari hasil pengamatan yang menjadi penyebab es batu mencair yaitu panas atau panas. Soal nomor 2. Bagaimana proses melelehnya lilin saat terkena panas? Apa yang terjadi pada lilin? Lilin meleleh karena panas meningkatkan energi molekul-molekul lilin membuatnya berubah daripada ke cair. Energi panas diserap oleh lilin dan menyebabkan perubahan zat yang menyebabkan lilin meleleh. Soal nomor 3. Jelaskan proses penguapan air. Apa hubungan antara suhu dan uap yang dihasilkan? Proses penguapan air terjadi ketika zat cair berubah menjadi zat gas. Air di dalam tangki akan menguap karena disebabkan oleh panas. Soal nomor 4. Apa kesamaan yang terjadi pada semua percobaan terkait energi dan perubahan wujud zat? Kesalahannya yaitu semua percobaan yang telah dilakukan semuanya terjadi karena adanya suhu panas dan beberapa ketentuan yang kami dapat dari semua proses yang kami lakukan, yaitu proses mencair, meleleh dan menguap menunjukkan bahwa pergerakan energi panas membuat molekul dalam zat bergerak lebih cepat, menggunakan ikatan antar molekul dan memungkinkan perubahan wujud zat. Mungkin ini jawaban dari kelompok 2, mungkin ada kesalahan dari kelompok 1, kalau tidak ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, jika tidak ada lagi, mungkin ini dari kami sekian, terima kasih. berikut kelompok 3. Hati-hati, Syabel. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kami. Kenalkan, nama saya Daudi Godikoi. Kenalkan nama saya Simana Megawati. Kenalkan nama saya
proses meleleh saat terkena panas. Apa yang terjadi pada lilin? Adanya perubahan bentuk benda daripada cair atau lilin yang meleleh akibat adanya suhu panas yang membakarnya sehingga lilin tersebut mencair atau meleleh. Ketiga, jelaskan proses penguapan air. Apa hubungan antara suhu dan uap yang dihasilkan? Sebenarnya penguapan air terjadi ketika air menjadi panas sehingga membentuk molekul sekarang lebih cepat karena akhirnya terlepas di udara menjadi uap. Keempat, apa kesamaan yang terjadi pada semua percobaan terkait energi dan perubahan wujud zat? Kesamaannya dan perbedaan sifat energi dan perubahan wujud zat adalah sama-sama mengeluarkan kalor dan menyebabkan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari hasil eksperimen yang kami lakukan adalah suhu berkaitan sangat penting dalam perubahan wujud zat, di mana semakin tinggi suhu semakin cepat dan efek perubahan energi yang terjadi pada molekul sehingga mempercepat proses penguapan, pencairan atau penyembuhan. Sekarang kita ngomongin operannya saya terberapa. 1, 2, 3, 4, 4. Itu sekian dari kami. Oke, empat. Silakan. Pertama-tama perkenalkan, saya di sini sudah bernama Saya Dewi. Teman-temannya sudah seru membaca pertanyaan dan jawaban saya persilakan. Pertama, pertanyaan diskusi yang pertama, apa yang menyebabkan es batu mencair? Jelaskan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Perubahan ini memerlukan waktu. Suara kuat. Perubahan ini membutuhkan waktu tiba-tiba. Setelah 15 menit, es batu yang tadinya masih utuh sekarang mulai mencair menjadi air. Kami menyimpulkan bahwa es batu dalam proses perubahan itu pada menjadi cair. Nomor 2, bagaimana proses melelehnya lilin saat terkena panas? Apa yang terjadi pada lilin? Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi setelah kami perhatikan setelah 10 menit, lilin itu mulai mencair menjadi kecil akibat dari zat panas oleh api pada lilin. Dari sini kami menyimpulkan lilin sudah mengalami perubahan wujud yaitu pada menjadi cair. Nomor 3, jelaskan proses penguapan air. Apa hubungan antara suhu dan uap yang dihasilkan? Setelah kami masak air, beberapa detik kemudian di bagian atas agar menjadi gelas dapat diisi air dan mengeluarkan asap. Dari sini kami menyimpulkan bahwa air dapat dimasak selama proses perubahan itu dari cair ke gas. Nomor 4, apa kesamaan yang terjadi pada semua percobaan terkait energi dan perubahan wujud zat? Kesamaan dalam semua percobaan adalah adanya perbedaan energi yang menyebabkan perubahan molekul sehingga zat berubah wujud. Kesimpulan dari kami yaitu suara kuat. Semua percobaan menunjukkan hubungan erat antara energi dan perubahan wujud zat, di mana penyerapan atau pelepasan energi menentukan apa suatu zat akan mencair, membengkak, meleleh atau menguap. Demikian adalah dari kami mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, tidak ada kelompok 2, kelompok
kelihatan dot. Kalau spidol ini sampai di sampah berarti dia maju ke kursi panas. Dari daun. Oke. 3, 2, 1. Balonku Yang duluan mengangkat tangan, silakan. Masih ada. Oke, berikut. Ya, terima kasih.
tidak? Yang pertama, dari cair ke padat. Katanya dibilang membeku. Siapa punya ini? Resti. Sebaliknya dari padat ke cair. Siapa punya? Enja katanya mencair. Betul? Ini menurut kalian yang kalian simpulkan. Cair ke gas. Kalian bilang? Dari gas ke cair? Dari gas ke padat? Dari padat ke gas? Oke, itu kesimpulannya ya? Iya, seperti itu yang kalian buat. Oke, kita lihat. Mencair. Mencair yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi cair. Betul? Betul. Padat kayak gini kayak cair, ya betul. Tepuk tangan. Berikut membeku. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud zat cair menjadi padat. Membeku mana? Ini. Cair ke padat. Ya betul. Tepuk tangan. Berikut. Menguap. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud zat cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Menguap mana menguap? Ini. Cair. Ya benar. Tangan. Mengembus. Satu orang baca. Gas menjadi cair. Mengembus. Mengembus mana ya? Ini. Gas ke cair. Ya betul. Berikut. Menyublim. Baca. Padat menjadi gas. Menyublim. Padat ke gas. Namanya ya betul. Menyublim. Dan menyerahkan mengkristal. Peristiwa perubahan gas dari gas menjadi Gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Namanya mengkristal. Oke, betul. Teman-teman. Ya, betul. Maka ada kita buat kesimpulan dalam bentuk lagu. Ya, nama judul lagunya perubahan wujud zat. Kalian tahu nada naik beca? Tahu. Ya. Bisa? Sambil tepuk tangan. Itu kesimpulan yang kita buat dalam bentuk lagu supaya kalian mudah mengingat. Kalau ingat lagu kan gampang kan? Oke. Terakhir, Ibu Guru mau tanya. Kesepakatan yang kita buat ini kalau kita jalankan pada saat kita proses pembelajaran baik atau tidak? Baik. Berarti ini kesepakatan yang kita sama-sama buat. Dari kalian, saya dan kita jadikan satu kesepakatan kelas. Kalian tadi bilang baik. Artinya ke depannya pertemuan berikut mata pelajaran IPA apakah kita bisa menggunakan kesepakatan ini? Bisa. Mantap bisa. Yang terakhir, proses pembelajaran seperti ini kalian suka atau tidak? Suka. Bahagia tidak? Bahagia.
Oke, selamat siang. Tapi sebelumnya satu orang maju pimpin doa. Tadi Nona salah satu. Ya, silakan. Di situ saja. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa, dan doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Islam dan beragama Kristen mohon disesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bir